Salam. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita berdoa di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Salam sehat dan selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah selalu bersukacita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita yang selalu memelihara umat-Nya dalam setiap saat yang sedang kita jalani. Dialah Allah yang memelihara umat-Nya, dan Dia yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kami memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan Allah yang selalu memelihara kami dalam perjalanan hidup kami. Berbagai tantangan silih berganti datang menghampiri kami, tetapi kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu menyertai kami. Marilah kita bersukacita memasuki hadirat Tuhan dan bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi Kasih-Nya Mempersatukan dari buku nyanyian HKBP nomor 650 ayat 1, 4, dan 6. Ayat 6 kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau menyelamatkan dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 2 tambah 4.
Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, yaitu tita ketiga beserta maksudnya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 682 ayat 1 sampai 2, ayat 2 kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kepadamu-lah kami berseru atas segala persoalan hidup yang sedang kami hadapi, juga bangsa dan negara kami. Tuhan pasti melihat penderitaan kami. Kami kini mengeluh karena kelemahan kami. Kami sering terpengaruh pada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Terkadang kami ragu akan kekuatan dan kuasa-Mu untuk memelihara kami. Ya Tuhan, kasihilah kami, juga bangsa dan negara kami. Hapuskanlah segala dosa kami, dan lindungilah kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru. Ya Allah Tuhan kami, kini kami sedang menghadapi berbagai kemelut, juga beban yang berat. Bimbinglah kami untuk berperilaku yang baik. Baharuilah hati dan perangai kami, sehingga kami juga hidup dalam kasih-Mu
dan akan berbuat kasih kepada saudara-saudara kami di dalam iman dan pengharapan yang teguh hanya kepadamu. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 660 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 16 ayat 11 sampai ayat 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu,
Tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 736 ayat 2 tambah 5. Ayat 5 kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang bertugas pada minggu ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, pengkhotbah Amang Pendeta Hermanto M. Sianturi STH, liturgis Amang Situa SS Huta Barat, pewarta Amang Situa M. Manurung, song leader Daniela Boru Tambunan, Saudari Tria Boru Sinurat,
operator musik box Saudara Juan G. Sigalingging. Tema minggu ini, memelihara kesatuan roh. Warta Jemaat Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Pertama, salam dan sambutan jemaat. Parhalado HKBP Purwokerto Resort Cilacap mengucapkan Shalom dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah saat ini, dan kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Horas. Yang kedua, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu kita saat ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan topik minggu memelihara kesatuan roh. Yang ketiga, PPKM level 4. Dikarenakan PPKM level 4 diperpanjang mulai dari Minggu 26 Juli 2021 hingga besok Senin tanggal 2 Juli 2021, maka ibadah minggu kita hari ini masih dilaksanakan di rumah saja. Dan mari kita berdoa agar situasi dan keadaan pulih kembali dan PPKM berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala, demikian juga dengan beribadah di gereja. Kiranya semua jemaat Tuhan dimanapun berada selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita. Salam sehat selalu. Yang keempat, jemaat yang sakit mohon kita bawa dalam doa, yaitu 1. Saat perlinggoman Lumban Toruan, Bapak Elianor beserta keluarga lagi isoman atau dalam pemulihan dalam week 2. Yang kedua, Evan Jeremy Simarmata dalam perawatan di Rumah Sakit Hermia Purwokerto masuk week 3. Yang ketiga, Bapak Rajoman Simarmata lagi isoman di rumah dalam week 5. Nah, yang kelima, ibadah pertanyaan wilayah gabungan dan ibadah minggu. Bila PPKM telah selesai atau dicabut, maka ibadah pertanyaan wilayah gabungan dan ibadah minggu dalam minggu ini dan minggu yang akan datang dapat kita laksanakan di gereja di hari dan di waktu yang tidak berubah dari sebelumnya. Akan tetapi pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut akan kita laksanakan dengan mengikuti penerapan protokol kesehatan yang ketat. Demikian untuk diketahui semua jemaat. Yang keenam, Konven Distrik 18 Jabarta DIY, gereja kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan konven pelayanan full timer Distrik 18 Jabarta DIY pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Ibadah dimulai pada pukul 10.00 WIB. Yang ketujuh, himbauan. Yang pertama, kami selalu menghimbau kepada semua jemaat untuk senantiasa taat prokes, memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin, serta menjaga jarak dan tidak berlama-lama dalam kerumunan orang banyak. Kiranya semua jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita. Kedua, persembahan ibadah di rumah dan persembahan bulanan jemaat dapat diserahkan melalui Sintua Week masing-masing. Yang kedelapan, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Parhalado HKBP Purwokerto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh anak-anak yang berulang tahun dalam minggu ini. Doa dan harapan kami, panjang umur, sehat-sehat selalu, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan.
panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya. Firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saat ini yang dalam berulang tahun. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 4. Daftar yang berulang tahun dapat kita lihat di layar. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kami mengucapkan Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP 652 ayat 1, sekalian mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing pada minggu saat ini. Firman Tuhan akan menyapa kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini. Firman Tuhan tertulis dalam
Surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan berkata, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum saya memulai khotbah ini, saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih sekalian untuk melihat, mengamati, memperhatikan jari-jari yang ada di tangan kita ini. Ya. Terserah apakah itu jari tangan kanan atau jari tangan kiri kita. Ketika saudara-saudara melihat jari-jari di tangan kita ini, apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita perhatikan di jari-jari kita ini? Lah, biar cepat, saya bantu jawab Bapak Ibu Saudara-saudara. 5 jari-jari kita, apakah tangan kanan atau tangan kiri, memiliki nama, bentuk, kegunaan yang berbeda. Ada 5 jari, berbeda nama, berbeda bentuk, berbeda kegunaannya. Ada jari yang tinggi dari jari yang lainnya. Ada jari yang lebih tinggi dari jari lainnya, ada jari yang lebih pendek dari jari lainnya. Ada jari yang disebut dengan jempol, ada jari yang disebut dengan telunjuk, ada jari yang disebut dengan jari tengah, jari manis, dan ada jari yang disebut dengan kelingking. Kegunaannya pun berbeda. Kalau jari jempol biasanya digunakan untuk memakai kata baik, oke. Kalau saudara-saudara kita orang Jawa, biasanya untuk mempersilahkan dengan mengatakan silahkan, dengan memakai jari jempol. Tidak memakai jari kelingking atau tidak memakai jari tengah. Ya. Jari telunjuk biasanya dipakai untuk memerintah, menunjuk. Demikian dengan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking punya kegunaan masing-masing.
Jadi tidak pernah salah. Orang tidak pernah memerintah dengan jari jempol. Jari jempol selalu dipakai untuk berkata, baik, bagus, mantap. Jari jempol tidak pernah dipakai untuk memakai cincin. Karena ada jari manis yang berguna sebagai tempat penyematan cincin. Nah, saudaraku yang terkasih, ada 5 jari-jari kita, ada 5 nama yang berbeda, ada 5 bentuk yang berbeda, ada 5 kegunaan yang berbeda. Tetapi sekalipun itu berbeda, kelima jari bekerja bersama-sama. Tidak ada yang saling mendahului, tidak ada yang saling mendominasi, tidak ada yang saling merusak dari antara jari-jari itu. Nah, mari kita perhatikan perbedaan yang ada dalam tubuh kita, dalam jari-jari kita, memberi kegunaan, memberi manfaat, bahkan dikatakan menggambarkan sesuatu yang begitu indah, menggambarkan sesuatu yang begitu manis dalam pekerjaannya. Saudaraku, kelima jari-jari kita, dari kelima jari-jari kita saja kita bisa belajar. Ternyata perbedaan itu indah. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua jari-jari kita ini jempol semua. Atau saya tidak bisa bayangkan kalau kelima jari-jari kita ini sama panjangnya. Katakanlah yang paling panjang dari kelima jari adalah jari tengah, sama panjang semua dengan jari tengah. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana bentuk tubuh kita, bagaimana kesempurnaan tubuh kita. Nah, kelima jari-jari kita tentunya diciptakan unik, berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi perbedaan itu kemudian tidak membuat masing-masing jari itu bergerak sendiri-sendirinya. Kalau dikatakan mengepal, tentu kelima jari akan mengepal. Tidak mungkin dikatakan mengepal hanya jari jempol, itu bukan mengepal namanya. Atau kalau menyalam misalnya, tidak mungkin hanya jari telunjuk yang menyalam. Sama-sama kelima jari itu menyalam seseorang. Atau tos katanya, tidak mungkin hanya jari kelingking. Tetapi kelima jari-jari itu bekerja bersama-sama. Ada yang berbeda. Ada yang kekuatannya lebih, ada jari-jari itu yang lemah, ada jari-jari itu yang kuat. Tetapi ketika kelima jari-jari itu bersama-sama, saya katakan kelima jari-jari itu sama-sama berfungsi dan kuat. Katakanlah ketika kita menulis, ya, ketika kita menyalami seseorang, ketika kita memanggil seseorang misalnya seperti itu. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, inilah gambaran yang dikatakan dan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita sebagai anggota tubuh Kristus diciptakan unik dan berbeda. Dan kita pun tentunya tidak luput dari perbedaan. Yang pasti selalu ada perbedaan di antara kita. Jangankan kita yang katanya anak kembar pun sekalian, kembar serupa kata orang, pasti ada perbedaannya. Perbedaan itu selalu akan ada. Di antara kita, di antara sesama jemaat, di antara anggota-anggota keluarga, apalagi dalam skopus bangsa dan negara kita, ada perbedaan. Beda suku, beda agama, beda warna kulit, beda ras,
beda karakter, beda keahlian, beda status sosial, beda pekerjaan. Ada perbedaan. Jadi saya mau katakan, jangan pernah pungkiri perbedaan itu. Atau jangan pernah tiadakan perbedaan itu. Berbeda itu pasti dan ada. Tentunya kita terpanggil lewat firman Tuhan hari ini. Kita terpanggil di dalam perbedaan itu, bukan untuk saling membedakan, bukan untuk saling mengasingkan, tetapi dikatakan saling melengkapi. Firman Tuhan hari ini mengatakan, hendaklah yang berbeda-beda itu saling melengkapi. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan di minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, kitab Efesus pasal 4, kalau kita baca secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat 16, di sana berbicara kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Masing-masing anggota jemaat berbeda dan karunia-karunianya pun berbeda. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, di tengah perbedaan itu, dikatakan tadi, di tengah perbedaan itu hendaklah kamu selalu saling merendahkan hati. Jangan ada yang meninggikan diri, menyombongkan diri misalnya di tengah perbedaan itu. Hendaklah kamu lemah lembut dan sabar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ingin berkata, perbedaan itu adalah karunia. Karunia. Dan saya kira bukan tanpa alasan Tuhan membuat kita berbeda. Bukan tanpa alasan manusia ini diciptakan berbeda. Kita diciptakan berbeda. Apakah berbeda status sosial, berbeda pekerjaan, berbeda warna kulit, berbeda, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan lain. Karena itu firman Tuhan berkata, perbedaan itu adalah karunia. Karunia yang berbeda-beda. Masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Paulus menyebutkan itu. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, di tengah perbedaan itu hendaklah masing-masing kita rendah hati, lemah lembut, sabar. Ayat 2. Karena apa? Firman Tuhan berkata, karena pada dasarnya kita tidak sama. Suami istri aja pun sering berbeda ya. Di rumah tangga pun kita sering berbeda paham. Yang tidak jarang pada akhirnya sering terjadi keributan kecil-kecilan. Nah, seperti itu. Sekalipun dikatakan kita berbeda, ada perbedaan yang begitu mencolok, ada perbedaan yang tidak nampak. Masing-masing kita telah dipersatukan oleh perbedaan itu. Karena apa? Dikatakan di ayat Efesus 2. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 13 dikatakan seperti ini. Dalam kitab Efesus 2 ayat 13 seperti ini dikatakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat dalam darah Kristus. Sebagian orang Kristen sebenarnya rindu ingin hidup rukun. Rindu hidup rukun dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan teman, dengan tetangga, dengan teman sekerja, dengan teman satu lapangan misalnya, dan sesama orang percaya. Saya yakin percaya kerinduan itu selalu ada. Kerinduan selalu ingin hidup rukun, kerinduan selalu ingin hidup bersama agar dikatakan menikmati kesatuan, menikmati kebersamaan. Saya kira semua kita rindu itu. Siapapun dia.
Karena dikatakan di sana, bahkan Rasul Paulus pun mengingatkan, itulah panggilan kita. Dalam Efesus pasal 4 tadi dikatakan, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi bagi kita orang percaya, kesatuan, kebersamaan itu bukan saja sekedar keinginan atau kerinduan, tetapi lebih lagi daripada itu. Dikatakan, itulah panggilanmu. Dan kita dipanggil untuk itu. Jadi tidak ada satupun dari antara kita yang dipanggil untuk cekcok, tidak ada. Untuk mengadu domba, tidak ada panggilan itu. Untuk menyebarkan berita-berita bohong, hoax, tidak ada. Tetapi kamu dipanggil untuk hidup dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua. Katakan. Tetapi saudaraku terkasih, ironisnya memang ketika banyak kita memang merindukan tadi adanya kehidupan yang baik, kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, ironisnya ada kalanya memang keributan, bahkan kita bukan saja meributkan hal-hal yang besar, saya kira. Banyak orang yang justru terjatuh dalam keributan-keributan karena ada masalah hal-hal yang sepele. Ya, ini lebih sering Bapak Ibu Saudara-saudara. Sering sekali masalah atau keributan itu bukan karena masalah besar. Justru lebih sering terjadi karena masalah-masalah yang sepele. Masalah yang remeh-remeh, misalnya saja di rumah ya. Mungkin Roy natai ilopai dam malala, apa ngamali amat teh mulai siap pasar, aladak terpangas si panganodi, tubuhmu perbedaan. Nah, atau mungkin sayur yang terlalu kebanyakan garam, atau mungkin karena anak-anak di rumah, atau mungkin karena keuangan yang mulai menipis, ya. Nah, sering sekali keributan, masalah itu muncul bukan karena masalah yang besar, tetapi masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang remeh kita anggap, masalah-masalah yang sepele. Sehingga terjadi ketidakharmonisan. Apakah itu diantara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, tetangga yang bertetangga, atau diantara sesama jemaat. Nah, itu yang dinasihati oleh jemaat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Memang jemaat Efesus ini, saya katakan jemaat Efesus ini memang sayangnya sudah terlatih dengan hal-hal yang seperti itu, ribut karena masalah-masalah yang sepele. Nah, itu yang dinasihati oleh Paulus. Kenapa? Ada perbedaan sedikit antara orang Yahudi dengan orang yang tidak Yahudi, antara golongan bersunat dengan orang yang tidak bersunat, antara orang yang mengetahui hukum Taurat dengan orang yang tidak mengetahui hukum Taurat, dan antara yang lain-lainnya lagi. Nah, karena itu Paulus mengingatkan bahwa setiap orang-orang percaya telah dipanggil hidup dalam satu roh oleh ikatan damai sejahtera. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, katanya. Tunjukkan, ada perbedaan, tetapi tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada perbedaan antara kita, antara yang kaya dengan yang miskin, setengah kaya dengan setengah miskin, antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Memang perbedaan itu bukan kebetulan, tetapi justru dalam perbedaan itu tunjukkanlah kasihmu, kata Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah yang kedua, paling tidak saya mau katakan dua hal juga dari firman Tuhan hari ini. Di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita telah menerima masing-masing kita, ya kita perlu garis bawah ini ya, masing-masing kita telah menerima kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi tidak sama. Ada yang katakanlah diberikan agak lebih banyak dari orang lain. Ada yang dikatakan juga yang menerima lebih sedikit daripada orang lain. Kita menerima kasih karunia itu, anugerah itu menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi yang pertama saya mau katakan dari ayat 7 ini, perbedaan bukanlah kesalahan. Kesalahan adalah bagaimana? Kesalahannya adalah orang yang menyalahgunakan perbedaan. Bukankah banyak orang yang menyalahgunakan perbedaan itu sendiri? Sering sekali ada saja kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang memakai perbedaan itu untuk mengadu domba, untuk merusak persatuan, menghancurkan orang lain. Nah, ini yang salah. Jadi perbedaan itu bukanlah kesalahan. Yang salah adalah kita menyalahgunakan perbedaan itu. Sejarah sudah membuktikan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pahitnya memandang perbedaan itu sebagai alat untuk menghancurkan orang lain. Pada masa Hitler misalnya ya, terjadi pengelompokan antara kulit putih dengan kulit hitam. Begitu menyakitkan, begitu pahit peristiwa itu. Nah, tragedi-tragedi di negara kita juga, di Indonesia juga sering sekali terjadi seperti itu. Persoalan karena perbedaan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berbeda itu tidak salah. Justru yang salah adalah ketika kita menyalahgunakan perbedaan itu. Yang kedua, di ayat 2-4 firman Tuhan mengingatkan kita seperti ini, daripada kita ribut, sekali lagi daripada kita ribut karena hal-hal yang berbeda, apalagi perbedaan itu yang sudah dari sononya ya Bapak Ibu Saudara-saudara, daripada kita ribut mempersoalkan perbedaan, bukankah lebih baik kita selalu mencari persamaan? Nah, ini yang diingatkan Paulus juga. Daripada kita ribut mencari apa yang berbeda, mana yang berbeda dari antara kita, apalagi kita sudah berbeda dari sononya, dari dulunya. Paulus mengingatkan kita, lebih baik kita mencari apa persamaan di antara kita. Yang pasti ada persamaan yang bisa mempersatukan, yang membuat kita bersama sekalipun berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bukankah lebih baik kita tetap mencari persamaan-persamaan itu di antara kita yang berbeda ini? Keributan akan bisa selalu ditaklukkan apabila kita mengingat persamaan itu pun ada. Yang pasti tadi saya katakan, yang pertama, yang jelas perbedaan itu ada dan pasti. Tetapi persamaan itu pun pasti ada di antara kita. Sering sekali memang persamaan itu tertutupi karena perbedaan tadi. Atau kita lebih heboh mencari perbedaan daripada persamaan. Akhirnya persamaan yang ada itu pun tertutupi. Saudaraku, topik minggu kita hari ini mengingatkan kita memelihara kesatuan itu. Orang Kristen, orang percaya terpanggil memelihara kesatuan. Nah, bulan ini, bulan Agustus, kita telah masuk di bulan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dan jemaat gereja kita orang percaya diingatkan kembali sebagai gereja yang hidup, gereja yang terus melayani, bersaksi dan bersekutu, terpanggil memelihara kesatuan.
Jelas ada perbedaan di antara kita di dalam bangsa ini, tetapi orang Kristen, gereja terpanggil memelihara kesatuan di dalam roh itu. Apalagi terlebih kita sebagai tubuh Kristus, gereja yang hidup itu. Kita terpanggil, masing-masing kita terpanggil sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk memelihara kesatuan itu. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan, jangan mencari kesalahan di dalam perbedaan. Lalu bagaimana caranya? Carilah persamaan di antara perbedaan itu. Mahatma Gandhi pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sesungguhnya musuh itu tidak ada. Yang ada adalah saudara kita yang berlainan pendapat. Kenapa? Memang sering sekali terjadi permusuhan karena ada perbedaan pendapat itu. Si A jadi bermusuhan dengan si B karena apa? Berbeda pendapatnya. Gabe marbada, gabe dang masih pakulingan, doakan asing. Nah, sebenarnya musuh itu tidak ada. Tetapi karena perbedaan tadi, karena kita selalu melihat perbedaan, kita menempatkan diri kita sebagai musuh bagi saudara kita. Nah, karena itu firman Tuhan kembali mengingatkan kita hari ini. Jemaat Efesus, gereja pada saat ini, kita pada saat ini memiliki keragaman dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang kaum Yahudi, ada orang non-Yahudi pada saat itu. Ada pria, ada wanita. Ya. Ada budak, ada tuan. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Karena itu Paulus begitu menegur sekali orang-orang yang menyalahgunakan perbedaan tadi. Karena itu peliharalah kesatuan itu di dalam roh melalui damai sejahtera dari Kristus. Damai sejahtera dari Kristus itu sendiri. Ketika damai sejahtera dari Kristus ada dalam diri kita, maka kita hidup dan mampu hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan kita hari ini, kita telah diikat, gereja, orang percaya telah diikat. Apa pengikatnya? Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu baptisan, dan satu pengharapan di dalam Allah dan Bapa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini di minggu ke-9 setelah Trinitatis, di bawah tema atau topik minggu yang mengatakan memelihara kesatuan roh itu. Biarlah kita terus hidup untuk selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan yang telah mempersatukan kita. Dan biarlah pengikat-pengikat yang ada tadi. Apa pengikat-pengikat yang ada tadi? Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Inilah pengikat kita. Inilah yang mengikat kita di dalam jemaat kita. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang selalu atau saling membenci, saling menghakimi, atau saling bermusuhan. Apalagi di dalam satu gereja, dalam satu tubuh Kristus. Tidak ada anggota-anggota yang saling menyakiti. Gambarannya gampang sekali Bapak Ibu. Tubuh kita ini. Saya kira dari antara anggota tubuh kita tidak ada yang saling menyakiti. Tangan tidak pernah menyakiti kaki, atau tangan tidak pernah menyakiti mata atau anggota-anggota lain. Kalau ada yang menyakiti, yang pasti rusaklah keseimbangan atau kesempurnaan tubuh itu. Seperti itulah kita. Jangan ada di antara kita yang saling menyakiti karena kita berbeda atau karena ada perbedaan. Sebaiknya
biarlah kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling memperbaiki, dan saling membangun, sehingga kita tetap satu di dalam, sekalipun ada masalah, persoalan, pergumulan, tapi karena kita satu, kita menjadi kuat di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita, selamat memelihara kesatuan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami sepanjang hari-hari kami, sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati, sekalipun masih dalam suasana masa-masa PPKM yang selalu dibaharui hingga pada saat ini PPKM level keempat. Tuhan, kami percaya biarlah semuanya ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan untuk memulihkan bangsa kami, memulihkan negeri kami, memulihkan kota kami, memulihkan provinsi kami, bahkan untuk memulihkan dunia ini dari virus COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah kami, seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, hingga orang tua, bahkan mereka yang sudah lanjut usia. Engkau yang memelihara dan menjaga kami masing-masing. Sekalipun pada saat ini ada dari antara kami yang menjalani masa isolasi mandiri di rumah, Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, pemulihan, kekuatan yang baru untuk semua dan masing-masing jemaat kami yang menjalani masa isolasi. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan untuk semua kami jemaat-Mu, untuk jemaat-Mu yang menjalani masa isolasi mandiri. Biarlah tangan pengasihan dan kemurahan Tuhan memberikan kesembuhan bagi keluarga Amang Parlinggoman, Sahat Parlinggoman, Lumban Toruan. Tuhan memberkati kesehatan mereka satu keluarga. Juga buat keluarga Amang Rajoman, Simarmata, Tuhan memberi juga kesembuhan dalam masa-masa isolasinya. Demikian juga dengan anak kami Tuhan yang sakit, Evan Jeremy Simarmata. Kasih dan kemurahan-Mu Bapa yang memberi kesembuhan bagi anak kami ini, sehingga setiap kami Tuhan boleh merasakan campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan yang memberi kekuatan yang baru bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tengah menjalani ujian UAS pada minggu-minggu ini, adik-adik kami mahasiswa, juga anak-anak kami yang sedang belajar virtual daring lewat rumah mereka masing-masing. Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kebenaran, dan kekuatan yang daripada Tuhan, juga memberikan mereka kesehatan, kemampuan untuk menjalani studi, pendidikan, dan ujiannya masing-masing. Berkati juga Bapa pekerjaan jemaat-Mu ini, dimanapun ladang pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, yang berkenan di hati-Mu. Tangan-Mu Tuhan yang memberkati, menguduskan setiap tangan-tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan berbuah dan berhasil, dan dipetik untuk kehidupan masing-masing keluarga, pribadi, dan Engkau juga yang mengingatkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan dan kondisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk beberapa jemaat yang telah sembuh, yang telah sehat kembali, yang telah pulih, dan yang boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami rindu semakin banyak orang-orang yang disembuhkan, yang sehat, yang pulih, apakah itu jemaat kami maupun di luar dari jemaat kami, dimanapun mereka berada, biarlah pemulihan, kesembuhan itu terjadi untuk setiap orang yang sakit.
Terima kasih Tuhan, berkatilah juga jemaat-Mu ini dimanapun berada dalam ibadah kami saat ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, damai sejahtera Tuhan memberkati kami. Bila ada dari antara kami yang berselisih paham, berbeda pendapat, sehingga ada terjadi konflik, amarah, ataupun mungkin perselisihan, Tuhan yang mempersatukan, memperekatkan kembali karena darah Kristus yang telah menebus kami, mempersatukan kami dan mendekatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, dan kami terpanggil untuk memelihara kesatuan di dalam roh karena Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 1 dan seterusnya. Kita menyerahkan persembahan keluarga kita yang kedua. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini, agar kami semakin satu dan selalu rindu memelihara kesatuan roh, sebab Engkau Tuhan yang telah mempersatukan umat-Nya dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Jadikanlah firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami selalu meyakini kuasa dan kekuatan-Mu. Berilah kami iman agar kami selalu berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kami telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami. Ketika dunia ini dilanda banyak masalah dan persoalan, banyak di antara kami yang takut dan khawatir bila dan kapan persoalan ini berakhir. Tidak jarang di tengah kemelut itu pun lahir persoalan dan permusuhan di antara kami. Ya Tuhan, pulihkanlah hidup kami dan satukan kami, agar di tengah masalah dan persoalan ini gereja-Mu tetap utuh dan terus bersatu. Ya, datanglah kerajaan-Mu. Dalam dunia permusuhan, di tengah kemelut permusuhan,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kepuasan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap para halado, Jemaat Gereja HKBP Purwokerto Resort Cilacap menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dan tetap sehat. Horas